Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, panel D, akan mempresentasikan uh, alga. Untuk judulnya itu pemanfaatan mikroalga untuk pembuatan biodiesel. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Bilal Ibrahim Ibrahim dengan NPM 24164 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Anissa Nur Faiza dengan NPM 24138. Perkenalkan, saya Reisha Dinia dengan NPM 24146. Perkenalkan, saya Izatul Amalia, NPM 24153. Perkenalkan, nama saya Rega Ramadan Aulia, NPM 24176. Perkenalkan, nama saya Intan Mufizatun Nuraili, NPM 24181. Baik, diawali dengan latar belakang, di mana seperti yang kita tahu bahwa bahan bakar fosil yang saat ini kita gunakan merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui. Keterbatasan pasokan bahan bakar fosil dan dampak lingkungannya mendorong pencarian energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Salah satunya yakni biodiesel dari biomasa yang bisa diperbarui. Mikroalga merupakan memiliki potensi besar sebagai bahan baku biodiesel karena pertumbuhannya yang cepat, mampu menghasilkan lipid tinggi, dan dapat dibudidayakan di lahan non-pangan. Selain itu, pemanfaatan mikroalga berpotensi membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung mitigasi perubahan iklim. Namun, produksi biodiesel dari mikroalga masih menghadapi kendala teknis dan ekonomi, terutamanya yakni pada proses budidaya dan ekstraksi yang memerlukan biaya tinggi, sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yakni yang pertama, memberikan pemahaman dasar mengenai alga, mikroalga, dan biodiesel, serta kaitannya dalam produksi biodiesel berkelanjutan. Yang kedua, yakni menjelaskan jenis, sifat mikroalga, serta tahapan proses produksi biodiesel dari mikroalga. Dan yang ketiga, yakni mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, dan tantangan penggunaan mikroalga sebagai sumber biodiesel. Berikutnya, kita kenalan lebih dulu dengan apa itu mikroalga. Kita tahu bahwa mikroalga adalah alga berukuran mikroskopis yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat serta mampu menghasilkan biomasa yang kaya akan lipid. Nah, mikroalga ini berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel dan produk energi terbarukan lainnya. Pada mikroalga kali ini yang akan kita bahas mengenai mikroalga Nanochloropsis sp dan Chlorella sp. Nah, kedua jenis mikroalga ini termasuk mikroalga hijau, di mana masing-masing mikroalga ini memiliki sifat-sifatnya. Untuk mikroalga Nanochloropsis sp, yang pertama dia memiliki sifat kandungan lipid yang tinggi. Kandungan lipid yang tinggi ini menyebabkan bahan baku biodieselnya melimpah karena didominasi oleh trigliserida, dan akibatnya rendaman biodiesel yang dihasilkan menjadi lebih besar dan banyak. Yang kedua, laju pertumbuhannya cepat. Laju pertumbuhan yang cepat tersebut menyebabkan produksi biomasanya meningkat dalam waktu yang singkat. Akibatnya, ketersediaan bahan baku biodiesel tersebut menjadi kontinu. Dan yang ketiga, sifatnya yaitu tahan terhadap kondisi ekstrim, di mana kemampuan beradaptasinya pada kondisi ekstrim menyebabkan mikroalga mampu dibudidayakan, sehingga risiko kontaminasi menurun dan produksinya lebih stabil. Untuk mikroalga Chlorella sp sendiri, sifatnya yang pertama adalah laju fotosintesisnya tinggi, di mana mikroalga tersebut dia menyerap CO2 atau karbon dioksida lebih optimal. Akibatnya biomasanya meningkat dan mendukung produksi biodiesel. Yang kedua, dia adaptif terhadap lingkungan, karena kemampuan adaptasinya lebih tinggi menyebabkan mikroalga tersebut dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Dan yang ketiga, dapat memanfaatkan limbah sebagai nutrisi, di mana kemampuan memanfaatkan limbah tersebut menyebabkan kebutuhan nutrisi pada mikroalga menjadi lebih rendah, dan akibatnya biaya produksi biodiesel tersebut dapat ditekan dan prosesnya menjadi lebih ramah lingkungan.
Nah, selanjutnya ada peran mikroalga dalam produksi biodiesel. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil. Mikroalga sendiri digunakan sebagai bahan baku biodiesel karena kandungan lipidnya tinggi. Hal ini memungkinkan produksi energi alternatif yang terbarukan. Nah, akibatnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dapat berkurang. Yang kedua yaitu menurunkan emisi gas rumah kaca. Mikroalga menyerap CO2 selama proses fotosintesis. CO2 tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pertumbuhan biomasa. Dampaknya, emisi gas rumah kaca di lingkungan dapat ditekan. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan limbah sebagai media tumbuh. Mikroalga dapat tumbuh menggunakan limbah cair yang kaya nutrisi. Nutrisi dalam limbah dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroalga. Dampaknya, limbah menjadi lebih berkurang dan lingkungannya lebih bersih. Yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan produksi energi. Kandungan asam lemak mikroalga cocok untuk proses konversi menjadi biodiesel. Proses ini menghasilkan bahan bakar dengan kualitas baik. Dampaknya efisiensi energi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada uraian proses pembuatan biodiesel. Dalam uraian ini terdapat 7 tahapan. Untuk tahap pertama yaitu isolasi dan seleksi strain, yaitu mikroalga diisolasi dari perairan laut menggunakan mikroskop dan atas fitoplankton untuk identifikasi spesies. Dan hanya strain yang dengan kadar minyak tinggi dan stabil secara genetik yang dipilih untuk tahap berikutnya. Tahap 2, kultivasi mikroalga. Strain terpilih dikultivasi dalam reaktor dengan suplai nutrisi cahaya dan CO2 yang terkontrol. Kondisi dijaga pada suhu 20-30 derajat Celcius dan pH netral untuk mendukung fotosintesis optimal. Hingga mikroalga mencapai fase stasioner di mana akumulasi lipid berada di titik tertinggi. Tahap ketiga, pemanenan. Biomasa dipanen menggunakan sentrifuge untuk memisahkan sel mikroalga dari media cair, menghasilkan biomasa basah dengan kadar air tinggi. Tahap keempat, yaitu tahap pengeringan, di mana biomasa basah dikeringkan menggunakan spray dryer atau oven pada suhu 60-80 derajat Celcius hingga seluruh kadar air hilang, agar proses ekstraksi lipid selanjutnya dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya tahap kelima, ada ekstraksi lipid. Lipid diekstrak dari biomasa kering menggunakan ekstraktor coklat dengan pelarut N-heksan pada suhu sekitar 69 derajat Celcius. Setelah lipid terlarut, diuapkan sehingga diperoleh minyak murni mikroalga. Lanjut tahap ke-6, yaitu tahap transesterifikasi, yaitu minyak mikroalga direaksikan dengan metanol pada rasio molar 1:6 menggunakan katalis KOH atau NaOH pada suhu 60 derajat. Reaksi ini mengubah triglycerida menjadi FAME atau biodiesel dengan gliserol sebagai produk samping. Itu tahap terakhir, tahap 7, pemurnian dan produk biodiesel. Biodiesel kasar dipisahkan dari gliserol menggunakan separator, kemudian dicuci dalam mesin tank dengan air hangat untuk menghilangkan sisa katalis dan metanol, lalu dikeringkan, dan hasilnya adalah biodiesel murni yang siap digunakan. Baik, selanjutnya hasil review jurnal. Untuk mikroalga nanochlorosis dan chlorella sp dengan metode transesterifikasi dan ekstraksi, hasilnya memiliki potensi tinggi untuk biodiesel, namun terkendala biaya dan efisiensi. Untuk mikroalga chlorella vulgaris dengan metode transesterifikasi KOH dan metanol, hasilnya yaitu yield 59,85%, dominan asam docosahexaenoid. Untuk mikroalga nanochlorosis sp dengan metode in situ transesterifikasi KOH, hasilnya yaitu 7% dengan kondisi optimal katalis 3,5%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi biodiesel mikroalga. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, pH, dan aerasi mempengaruhi pertumbuhan dan produksi mikroalga. Suhu optimal yaitu sebesar
20-30 derajat Celcius dan pH netral mendukung fotosintesis yang maksimal. Yang kedua yaitu ketersediaan nutrisi. Nutrisi seperti karbon, nitrogen, dan fosfor berperan penting dalam pertumbuhan mikroalga. Ketidakseimbangan nutrisi dapat menyebabkan stres yang mempengaruhi akumulasi lipid. Yang ketiga yaitu stres lingkungan. Stres lingkungan seperti kekurangan nitrogen dapat meningkatkan produksi lipid sebagai cadangan energi. Namun, stres berlebihan dapat menurunkan pertumbuhan biomasa mikroalga. Yang keempat yaitu metode ekstraksi minyak. Metode ekstraksi menentukan jumlah minyak yang diperoleh dari mikroalga. Penggunaan pelarut umumnya lebih efisien tetapi membutuhkan energi lebih besar. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari biodiesel di mana tidak dapat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, kandungan lipid yang tinggi, di mana kandungan minyak yang tinggi dan akan menjadikan mikroalga bahan baku biodiesel yang efisien. Yang terakhir yaitu potensi produksi minyak yang besar, di mana mikroalga mampu menghasilkan minyak dalam jumlah yang besar, sehingga berpotensi sebagai energi alternatif. Selanjutnya yaitu kekurangan dari biodiesel mikroalga ini. Yang pertama, biaya produksi tinggi. Biaya ini dikarenakan proses budidaya dan ekstraksi membutuhkan energi yang cukup besar. Akibatnya biaya produksi biodiesel menjadi mahal. Kemudian selanjutnya proses pemurnian yang mahal, di mana pemurnian biodiesel ini menentukan pelarut dan teknologi khusus membutuhkan, di mana akibatnya nanti biaya operasional akan meningkat. Kemudian sensitif terhadap lingkungan, di mana perubahan suhu cahaya atau kualitas air mempengaruhi pertumbuhan dari mikroalga sendiri. Akibatnya nanti produktivitas biodiesel menjadi tidak stabil. Yang terakhir yaitu sulit untuk skala komersial, di mana produksi skala besar masih menghadapi kendala teknis dan ekonomis. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menyaksikan dari kami. Dari kami mohon maaf dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.